Salam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita berjumpa di program Historia Indonesia. Dan untuk episode kali ini, saya bakal cerita tentang sosok fenomenal kelahiran Pekalongan. Bertahan untuk tetap bersih di tengah kepungan praktek suap dan perilaku menjilat, menjadikan namanya kemudian abadi sebagai polisi jujur. Ya, beliau adalah Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso. Menjilat di kalangan pejabat pada masa Orde Baru, bahkan mungkin sekarang juga masih dilakukan hal itu, menjadi sebuah tradisi jika ingin karir naik cepat atau tetap bisa bercokol dalam lingkaran kekuasaan. Dan Hugeng Imam Santoso tahu betul akan tradisi semacam itu. Mereka, para pejabat, berusaha menarik simpatik Presiden Soeharto, sekalipun dengan cara memalukan. Entah kenapa, lapangan golf biasanya menjadi arena di mana praktik menyanjung dan melobi ini dilancarkan. Dalam suatu wawancara dengan Josh Yunus Adicondro, wartawan Tempo pada akhir tahun 1970, terkuaklah kejengkelan Hugeng. Dia mengungkapkan tentang seorang pejabat kabinet yang suka menjalankan aksi tersebut, aksi menjilat. Nama pejabat kabinet itu adalah Maraden Panggabean, yang kala itu menjabat sebagai Menhankam atau Pangap. Panggabean rela membeli stik golf paling mahal untuk menjadi rekan main golf Soeharto. Namun saat permainan, Panggabean ini kerap mengalah atau tepatnya pura-pura tidak mampu melawan Soeharto. Nah, saat itulah kemudian Panggabean mengeluarkan jurusnya, memuji-muji permainan golf Soeharto. Ini diceritakan oleh Hugeng, kata Adicondro dalam testimoni buku Hugeng yang berjudul Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, yang ditulis oleh Aris Santoso dan kawan-kawan. Hugeng sendiri mengecam tradisi permainan golf di kalangan pejabat. Saya tidak bermain golf bukan karena anti golf, tetapi karena itu permainan mahal. Harga stik golf sangat mahal. Saya tidak punya uang. Saya juga tidak bersedia meminta-minta, kata Hugeng dalam majalah Tempo edisi 22 Agustus 1992. Seorang menteri pernah mengeluhkan sikap Hugeng yang tidak mau main golf. Padahal, hampir semua pejabat telah menjajal olahraga mewah ini. Hugeng pun dijanjikan akan diberikan seperangkat alat main golf cuma-cuma. Tapi dengan tegas menolaknya. Saya tidak mau dibelikan stik golf, nanti saya beban hutang budi, demikian kata Hugeng. Sifat lurus Hugeng telah terbentuk sejak karirnya di kepolisian saat masih di jenjang bawah. Harga diri Hugeng sebagai pejabat negara pernah diuji tatkala dirinya ditugaskan di Medan. Pada tahun 1956, Hugeng diangkat menjadi Kadit Reskrim Kantor Polisi Provinsi Sumatera Utara. Saya ditakdirkan bertugas di wilayah kerja yang dimitoskan sebagai wilayah teskis yang berat di Indonesia itu. Kenang Hugeng dalam autobiografi Hugeng yang berjudul Polisi, Idaman dan Kenyataan yang disusun Abrar Yusro dan Ramadan KH. Wilayah Sumatera saat itu memang tergolong rawan. Tindakan kriminal seperti penyelundupan, korupsi, dan perjudian sedang marak-maraknya kala itu. Dan untuk membereskannya,
Jaksa Agung Suprapto kemudian menugaskan Hugeng, dan hal itu disetujui oleh Kepala Kepolisian Negara Sukanto. Kolega Hugeng di kepolisian memperingatkannya agar berhati-hati di Medan, karena telah menjadi rahasia umum kalau pejabat negara dapat dibeli oleh kelompok pengusaha Tionghoa yang menjalankan bisnis gelap mereka. Bisnis itu bisa menggeliat karena ada backing dari oknum tentara dan kepolisian. Hugeng sempat memikirkan kesiapannya, namun ya pada akhirnya dia mantap berangkat ke Medan. Satu hal yang selalu diingat oleh Hugeng yaitu pesan ayahnya agar selalu menjaga nama baik. Singkat kisah, berangkatlah Hugeng ke Medan untuk menjalankan tugasnya sebagai Kadit Reskrim. Dan baru saja Hugeng berlabuh di Pelabuhan Balawan, langsung disambut dengan acara selamat datang yang unik. Seorang Tionghoa yang bertubuh gemuk menghampiri Hugeng. Dan orang Tionghoa ini memperkenalkan dirinya sebagai Ketua Panitia Selamat Datang. Dengan ramah, Ketua Panitia Selamat Datang ini menyatakan kegembiraannya atas pengangkatan Hugeng sebagai pejabat baru di Medan. Jurus pamungkas pun dikerahkan. Dia menawarkan rumah dan mobil untuk membantu Hugeng bertugas. Mendapat tawaran tersebut, Hugeng mengucapkan terima kasih, namun menolak pemberian itu. Orang Tionghoa itu pun akhirnya hanya bisa melongo dan kemudian pergi, pamitan dia. 2 bulan kemudian, orang yang sama, orang Tionghoa yang mengaku sebagai Ketua Panitia Selamat Datang tadi, dalam tanda petik mengerjai rumah dinas Hugeng di Jalan Rifai nomor 26. Ketika Hugeng akan menempati rumah itu, dia dikejutkan dengan kiriman perabotan rumah tangga yang serba mahal. Barang-barang itu antara lain piano, lemari, meja dan kursi tamu, buffet, meja makan, kulkas, tape recorder, dipan-dipan jati, dan ya entah apa lagi. Sogokan itu benar-benar membuat Hugeng marah. Cina tukang suap itu memang badung, kata Hugeng. Dia pun mengultimatum orang yang pernah menyambutnya di Balawan dulu agar mengeluarkan barang itu dari rumah dinasnya. Namun hingga waktu yang ditentukan, barang sogokan itu belum juga diambil. Hugeng pun habis kesabaran. Dia memerintahkan kuli dan dibantu anggota kepolisian mengeluarkan perabotan mewah itu dan meletakkannya di pinggir jalan begitu saja. Menurut Hugeng, seluruh pendapatannya sebagai polisi barangkali tidak dapat membeli barang-barang itu. Memutuskan untuk membuang barang-barang mewah pemberian itu di tepi jalan sebetulnya disayangkan oleh Hugeng. Akan tetapi itu lebih baik ketimbang saya melanggar amanah almarhum ayah saya dan mengkhianati sumpah jabatan sebagai penegak hukum di Republik ini, kata Hugeng. Selama Hugeng memimpin Reskrim, tidak terhitung banyaknya kasus penyelundupan dan perjudian di Sumatera Utara yang berhasil dibongkar. Selepas tugas di Medan, karir Hugeng kemudian melesat. Berturut-turut Hugeng menjabat Kepala Jawatan Imigrasi atau kini Dirjen Imigrasi. Kemudian menjadi Menteri Iuran Negara yang kini menjadi Dirjen Pajak. Pada tahun 1968, Hugeng diangkat menjadi Kapolri menggantikan Sucipto Yudihardjo. Dan di masa puncak karirnya inilah Hugeng kembali mengalami ujian terberat sebagai abdi negara. 2 kasus menggemparkan terjadi di masa kepemimpinan Hugeng. Pada tahun 1969, Hugeng berhasil membongkar penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh kelompok
Robby Cahyadi. Robby Cahyadi sendiri dikenal sebagai penyelundup kelas kakap yang punya koneksi dengan pejabat teras dalam pemerintahan. Setahun berselang, Hugeng menguak kasus pemerkosaan gadis bernama Sumarijem alias Sum Kuning yang melibatkan anak pembesar sebagai tersangkanya. Anehnya, tidak lama kemudian, tepatnya pada 2 Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan dengan alasan permajaan. Banyak yang mengaitkan pencopotan Hugeng dengan terbongkarnya kasus Robby Cahyadi dan kegigihannya menguak kasus Sum Kuning. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Hugeng tidak disukai sesama pejabat. Ketika pasca pencopotan, kemudian Hugeng menghadap Presiden Soeharto dan ia ditawarkan tugas baru menjadi duta besar di Belgia. Namun Hugeng menolak halus tawaran itu dengan mengatakan, tugas apapun di Indonesia akan saya terima. Sayangnya, Soeharto seakan menutup kesempatan bagi Hugeng dengan jawaban, di Indonesia sudah tidak ada lowongan lagi buat Mas Hugeng. Kalau begitu, saya keluar saja, ujar Hugeng. Dan mendengar jawaban itu, Soeharto pun hanya terdiam. Usulan menggeser Hugeng dari jabatan Kapolri ke Belgia datang dari Menhankam atau Pangap Jenderal Maraden Panggabean. Menurut Adi Condro, anekdot soal kelakuan Panggabean di lapangan golf itu bisa jadi mencerminkan ketegangan antara Hugeng dan Panggabean. Yang jelas, kedua tokoh itu punya sikap yang diametral berbeda dalam soal korupsi dan nepotisme. Itulah sekilas tentang pria kelahiran Pekalongan, Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso.